Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Juniati. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B semester 5. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang memahami etika bisnis dalam lingkup globalisasi atau internasional. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat terelakkan di dalam peningkatan perekonomian suatu negara. Tidak sedikit negara yang mengandalkan sektor ekspor dan impor, baik berupa barang maupun jasa, dengan tujuan menumbuhkan perekonomian suatu negara. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan situasi di mana terjadi hubungan saling ketergantungan di negara-negara yang menyebabkan munculnya peluang dan tantangan yang bervariatif bagi masing-masing negara. Perkembangan perdagangan internasional menyebabkan terjadinya perubahan yang fundamental dalam tantangan perekonomian dunia. Perkembangan ini memotivasi suatu negara menyesuaikan kebijakan dan praktek perdagangannya, khususnya dalam sektor ekspor dan impor. Hal yang paling penting dan urgent dari sebab adanya hubungan perdagangan bilateral antara suatu negara dengan negara lain memicu diperlukannya standar etika perdagangan internasional yang stabil dan berlaku secara umum untuk menjaga kelancaran dan standar keadilan dalam perdagangan internasional itu sendiri. Globalisasi ekonomi mengarah pada upaya liberalisasi ekonomi dan privatisasi. Hal ini merupakan konsekuensi dari ekspansi modal atau kapital disebar di negara-negara maju ke seluruh dunia. Dengan demikian, globalisasi akan melakukan perombakan struktur dan kebijakan nasional untuk dilaksanakan dengan kepentingan global. Menurut Andre Abeng, dalam referensi yang saya baca, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk menjadi 6 hal, maksud saya. Yang pertama itu ada globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Yang ketiga, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global merupakan akses untuk memperoleh pinjaman atau investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Globalisasi tenaga kerja itu yang keempat. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara-negara yang berkembang. Yang kelima, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Yang keenam, ada globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyerahan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dampak globalisasi dalam peran negara menimbulkan perkembangan seperti adanya peningkatan migrasi internasional dan juga meluasnya globalisasi kebudayaan yang cenderung membuat batasan negara semakin menjadi mudah dipengaruhi oleh adanya globalisasi budaya lain yang terkadang terdapat sisi positif maupun sisi negatifnya. Dapat dilihat bahwa ciri utama dampak globalisasi ekonomi itu adalah munculnya suprateritorialitas yang memiliki arti bahwa terdapat rekonfigurasi geografi yang terjadi melalui penurunan pengaruh dari batas-batas wilayah negara, jarak geografis, dan lokasi teritorial. Hal tersebut berkaitan dengan pasar-pasar finansial yang telah menjadi benar-benar global, di mana aliran-aliran modal di seluruh dunia terlihat lebih instan, seperti tidak ada negara yang dapat terhindar dari dampak krisis finansial yang terjadi di belahan dunia lain. Dalam pembahasan ini, kita juga masuk ke dalam pembahasan mengenai kejahatan korporasi. Berkaitan dengan kejahatan korporasi yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, I.S. Susanto itu mengemukakan bahwa untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi
eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat bagian-bagian dan cabang sisi lain. Mengenai sistem ekonomi Pancasila dalam penerapannya, ekonomi Pancasila berlandaskan pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa negara Indonesia. Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat. Dengan sistem yang demikian, ekonomi Pancasila dengan mudah dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Emil Salim dalam referensi yang saya baca merupakan salah satu pakar ekonomi Pancasila menyatakan bahwa koperasi yang dikembangkan adalah bentuk dari realisasi ekonomi Pancasila. Namun fungsi koperasi itu sendiri harus sesuai dengan tujuan ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, hanya dalam sistem ekonomi Pancasila ini koperasi dapat tumbuh dan berkembang penuh isi dan integritas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.